Shalom, perkenalkan nama saya Jevania Evangelinta Karendehang dengan NIM 200101071 dari kelas F, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Pada saat ini saya akan membahas tentang pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan, fungsi evaluasi, tujuan evaluasi pendidikan, kegunaan evaluasi pendidikan. Apa itu evaluasi dan evaluasi pendidikan? Pasti kita bertanya-tanya tentang apa itu evaluasi dan evaluasi pendidikan. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pengertian tentang evaluasi dan juga evaluasi pendidikan. Kita pada saat ini akan membahas tentang pengertian evaluasi dan evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian, pengumpulan, dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah penilaian, proses untuk menemukan nilai layanan informasi atau produk sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pengguna, dan pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah pengertian evaluasi pendidikan. Secara umum, evaluasi pendidikan adalah proses sistematik untuk mendapat berbagai data mengenai komponen pendidikan untuk kemudian dilakukan penilaian, pengendalian, dan penetapan mutu pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 21, dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Kita akan masuk pada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Yang kedua untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Yang ketiga untuk keperluan bimbingan dan konseling, hasil-hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh guru terhadap siswanya dapat dijadikan sumber informasi atau data bagi pelayanan bimbingan konseling oleh para konselor sekolah atau guru pembimbing lainnya, seperti antara lain A. Untuk membuat diagnosis mengenai kelemahan-kelemahan dan kekuatan atau kemampuan siswa. B. Untuk mengetahui dalam hal-hal apa seseorang atau sekelompok siswa memerlukan pelayanan remedial. Yang bagian C. Sebagai dasar dalam menangani kasus-kasus tertentu di antara siswa. Bagian yang terakhir yaitu D, sebagai acuan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan siswa dalam rangka bimbingan karir. Fungsi yang terakhir evaluasi adalah untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa hampir setiap saat guru melaksanakan kegiatan evaluasi dalam rangka menilai keberhasilan belajar siswa dan menilai program pengajaran, yang berarti pula menilai isi atau materi pelajaran yang telah terdapat di dalam kurikulum. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan evaluasi secara umum dan juga tujuan evaluasi pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan evaluasi secara umum, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau taraf kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi pendidikan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Dan yang kedua untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu kegunaan evaluasi dalam kegiatan pendidikan.
Yang pertama, terbukanya kemungkinan evaluator guna memperoleh informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka pelaksanaan program pendidikan. Yang kedua, terbukanya kemungkinan untuk dapat diketahuinya relevansi antara program pendidikan yang telah dirumuskannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, terbukanya kemungkinan untuk dapat dilakukannya usaha perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program pendidikan yang dipandang lebih berdaya, guna, dan bersih, sehingga tujuan yang dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya.